Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courage. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita hendak bersyukur kepada Dia, Bapa yang baik buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik pada pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu ada buat kami. Bapa yang menjadi pertolongan kami, Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Kalau hari ini kami memasuki hari yang baru, bulan yang baru, Tuhan kami boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena penyertaan-Mu yang besar. Sebab itu kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang kami persembahkan pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Thank you Jesus. Sejauh langit dari bumi, begitulah besar kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau yang menjadi kekuatan setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku
Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindungan kami. Kepadamu kami berlari Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
pernah terlelap, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Terima kasih Bapa. Takkan pernah terlelap, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Pernah terlambat pertolongan-Mu, amin. Takkan pernah terlelap, Kau menjagaku, haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sekali lagi katakan dengan penuh sukacita. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap, Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, haleluya. Engkau Allah yang tahu, jauh lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terkoneksi dengan Tuhan. Engkau Allah yang memimpin jalan-jalan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami punya Bapa yang ajaib. Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kami. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kurayalah sikirayalah yalah yalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya rasikirayalah yalah 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 yalah. Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh kami kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang dapat dibandingkan seperti Engkau Allah kami. Kurayalah sikirayalah kurayalah syanggalah yalah yalah yalah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Yesus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melupakan. Dialah Allah yang selalu ada bersama dengan saya dan saudara.
Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami sungguh kagum akan Engkau, Yesus Tuhan kami. Engkau Tuhan, ajar kami untuk hormat senantiasa kepada Engkau Bapa. Engkau Bapa yang begitu luar biasa mengasihi setiap kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Kami siap untuk memuji-muji Engkau, untuk meninggikan Engkau lebih lagi. Bapak dan Ibu, saudara yang siap meninggikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak dan Ibu semangat memasuki hari yang baru. Amin. Coba beri salam kanan kiri, katakan luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Pagi hari ini juga untuk hari-hari selanjutnya, Allah mengasihi engkau dan saya. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Mari kita pujikan kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, katakan
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Dia Allah yang menjadikan saya dan engkau lebih daripada pemenang. Amin. Yuk beri tos kanan kiri, katakan, engkau lebih daripada pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan
daripada pemenang karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu pertama. Minggu kita mengembalikan persepuluhan kita, juga memberikan kolekte. Kita dapat siapkan yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bulan yang baru yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kalau pagi ini kami mau kembali menabur Tuhan di rumah-Mu. Biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan, semua dapat menjadi berkat. Dan semua hanya berkenan untuk nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Kami datang Bapa, bersyukur untuk menyembah kepada-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kepadamu Bapa, kami rindu menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya. Ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku, mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal. Katakan, Bapa, aku datang menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi. Tak usah ku takut,
Tuhan kepada jiwamu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kaulah kuat kami. Perbuatanmu nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku haleluya. Sungguh ajaib dan perkasa perbuatanmu Tuhan, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Tiba saatnya Kau bicara pada kami Tuhan Yesus. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan semua jemaat duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman Tuhan. Berbicaralah pada kami semua Tuhan. Apa isi hati-Mu? Ya Yesus, haleluya. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom. Tentu luar biasa hari ini ya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita sudah masuk dalam bulan September. Nah, ini. Kalau sudah ada akhirnya nah itu ya, sudah dekat Natal ya. September, Oktober, November, Desember. Lalu berlalulah tahun 2024. Nah, kita menuju ke tahun 2025 ya. Cepat sekali. Kurang cuma 4 bulan ya. Haleluya, puji Tuhan. Tema bulan ini, bulan September tahun 2024 ialah Be Strong and Courage. Artinya yaitu jadilah kuat dan berani. Ya. Kita bukan cuma kuat toh, tapi harus berani. Ya. Be strong and courage. Ya, terlebih dahulu kita baca firman Tuhan di 1 Tawarekh 28 ayat 20. 1 Tawarekh 28 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Amin. Ya, ini memang kisah Daud dan Salomo ya. Tapi ada suatu kisah ya yang ada di London, yaitu di alun-alun gedung parlemen di kota London terdapat patung seorang wanita yang bernama Millicent Fawcett ya.
Seorang wanita pejuang hak pilih kaum wanita, dan di tangannya ia memegang spanduk bertulisan courage call to courage everywhere. Ya, itu artinya keberanian memanggil untuk keberanian dimanapun. Keberanian itu memanggil dia, ya, untuk dia berani tampil dimanapun untuk memperjuangkan hak pilih kaum wanita di Inggris, ya. Menurut Vewet, keberanian satu orang akan memberikan semangat bagi yang lain. Ia memanggil jiwa-jiwa yang takut untuk segera bertindak. Diperlukan ya satu orang untuk mulai suatu perjuangan, ya, mengutarakan hak-hak kaum wanita di Inggris saat itu, ya. Diperlukan, ya. Kalau kadang-kadang kita ini ya wis asal melok-melok aja gitu loh, nggak berani tampil, ya, sebagai ayo yang mulai provokatori, mengompori, ya, no? Kita takut kadang-kadang kita ngompori kita kebakar sendiri, ya, karena kompor itu kan murup, ya. Jadi kadang-kadang kita di belakang layar aja lah, biar yang mereka-mereka yang tampil untuk memperjuangkan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu, kita di belakang layar aja lah. Tapi nanti kalau perjuangan itu sudah menang, nah ini yang di belakang layar ini tampil ke depan, ini ya, ini hasil kita, ya, padahal mereka nggak melok opo-opo, ya, mereka nggak berani, takut, ya, tampil ke depan. Tampil ke depan memang resiko, ya, resiko bisa kita kalau itu lihat demo-demo yang di depan, ya pasti kepentung lah, ya, sama pentungannya kaum aparat, ya, gitu. Jadi ya di belakang-belakang aja lah, pokok melok-melokan aja gitu. Nah, kita harus berani, harus kuat, harus berani tampil ke depan gitu loh, ya. Seperti juga di gereja yang diberikan untuk jadwal pelayanan, ojo sik lah Pak, ojo sik terus lah. Kapan tampilnya? Ya, maunya tampil di belakang layar terus, ya tuh. Kemarin ada renovasi drum ini, ya. Saya katakan pada Ilham, lebih baik drum ini ditaruh belakangnya tembok sana, ya. Ya, atau bahkan musik semua ini di belakang tembok, di belakang layar, ya. Enggak tampil, orangnya enggak kelihatan, tapi musiknya kelihatan bagus, terdengar. Nah, gitu, gitu loh. Ya, jadi saya akan jebol ini tembok ini dan saya bikinkan dak di sana, ya toh, ada kaca, mungkin nanti biar tampil, ya toh. Jadi musik semua di belakang layar, itu benar-benar di belakang layar, tapi musiknya gini, ya, seperti anak saya di Sydney juga gitu, dia sebagai backing vokal. Waduh, backing vokal, tapi di backing sungguhan di belakang layar, tidak kelihatan orangnya. Tapi mereka harus latihan sungguh-sungguh untuk suara mereka itu bagus dan keluar, ya. Tapi tidak kelihatan orangnya. Lah kira percuma, aku nyanyi api-api enggak tampil gitu loh, ya. Nah itu, tapi dibutuhkan juga mereka untuk melakukan backing vokal itu, ya benar-benar, loh kok ini benar-benar di backing semua di belakang layar semua. Iya Pak, kita harus latihan sungguh-sungguh, nyanyi harus bagus, tapi kita nggak tampil di belakang. Wah ini mungkin bisa diterapkan di GAB Manaim, ya, tapi ketoknya semua lebih baik tampil, ya. Gitu. Walaupun misalnya, sorry ya BL, ya, misalnya nyanyinya nggak bagus, tapi yang penting kan tampil, ya loh. Yang penting tampil kan, gitu loh, ya loh. Jadi, ayo kita harus ini gimana ya? Ya dikoreksi supaya juga tampilnya bagus, juga suaranya bagus, ya toh. Nah ini, ya ini kita luar biasa, ya, firman Tuhan hari ini, ya. Be strong and courage. Jadi kita harus kuat dan kita harus berani menghadapi tantangan itu, gitu. Ya. Kita masuk dalam kisah lagi daripada Daud dan Salomo ini, ya.
Membaca kitab 1 Tawarik ayat pasal 28 ya. Di akhir pemerintahan Raja Daud kita dapatkan pesan yang begitu bagus dari sang raja untuk anaknya, yaitu Salomo. Di mana Salomo harus membangun bait suci karena Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk membangunnya. Ya. Sehingga pembangunan itu harus diserahkan kepada Salomo. Apakah Daud tidak khawatir kalau Salomo tidak bisa menyelesaikan misi itu? Ya tentu khawatir, karena Salomo belum berpengalaman, gitu. Dan tapi ya, luar biasa Raja Daud ini ya. Oleh sebab itu ia menguatkan Salomo untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar itu. Dan apakah Salomo tidak gentar menghadapi tantangan tersebut? Ya pasti gentar ya. Ini tantangan yang besar sekali. Ya, tantangan yang luar biasa ya. Wajar bila ia mengalami kegentaran, beban yang Salomo hadapi untuk memimpin bangsa yang besar agar dapat mentaati semua perintah Tuhan ya, dan menjaga negeri mereka dari musuh, serta mengawasi pembangunan tempat ibadah bait suci mereka yang begitu besar. Tentu menciutkan hati Salomo ya. Banyak tugasnya yang memimpin bangsa Israel menghadapi musuh, mempertahankan negeri, dan mengawasi pembangunan bait suci yang sangat besar itu. Ini beban yang berat, begitu banyak beban yang harus diberikan. Dan Daud sebagai orang tuanya, dia memberikan untuk menguatkan Salomo ya. Mengetahui keadaan hati Salomo, maka sang raja memberikan wejangan yang menguatkan, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku yang akan menyertai engkau. Dia nasihatkan pada anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah tawar hati, janganlah takut dan tawar hati. Sebab Tuhanku, di sini dikatakan Tuhanku, karena Daud sudah mengalami bersama Tuhan ya. Tuhan itu dia katakan Tuhanku. Ya. Ojo khawatir. Ya, ada Tuhan yang sudah menyertai aku ini, pasti juga menyertai engkau. Ya. Di ayat tadi yang terakhir, yaitu menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya. Penyertaan Tuhan itu juga bukan awal-awal nyotok atau pertengahannya, tapi sampai akhir Tuhan itu menyertai kita di dalam tugas-tugas kita. Ya. Jadi jangan khawatir. Waktu Tuhan nanti mulai doa menyertai aku, kok lewat tengah-tengah dicul sama Tuhan aku. Itu, nah aku jalan sendiri. Ya. Nah ini, tapi Tuhan tidak demikian ya. Dia menyertai kita sampai akhir, bahkan sampai akhir zaman. Tuhan itu menyertai kita. Karena itu jangan khawatir, kau tetap diberikan kekuatan, keberanian untuk menghadapi segala hal di dalam kehidupan ini. Ya. Ketika anak saya mau sekolah di Australia, ya opo ya gitu. Tapi saya ya katakan pada dia, kau sudah siap dah sekolah di sana? Siap Pak. Ya oke, kalau gitu kita bagi tugas ya. Kamu sekolah dengan sungguh-sungguh sampai kamu bisa selesai mencapai S1, S2 ya. Dan tugas Papa adalah mencarikan dana, biaya, uang untuk sekolah kamu ya. Oke ya. Tadi dan saya juga waktu itu ya berikan dia wejangan ya ini ya, seperti di Yosua 1 ayat 8 ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena dia hidup di sana sendirian.
Tidak ada siapa-siapa, ya ada family, tapi kan tidak bisa menggantungkan mereka gitu. Kamu harus kuat, kamu harus berani, ya, kamu harus teguh hatimu. Di sana tidak ada sopo-sopo loh. Bisa tak kamu? Bisa apa? Ya wes bisa berangkat ya. Nah di sana memang kehidupannya sangat keras ya. Kalau anak-anak yang apa itu istilahnya bahasa Prancisnya mbok-mboken ya, tidak akan mampu ke sana itu. Ya, nah saya juga khawatir kalau dia di sana sedikit-sedikit, Pak, Ma, gimana ini ya aku ya. Aduh, wah sudah jangan berangkat aja, pulang aja kembali Indonesia. Ya, di sana harus kuat dan berani menghadapi semuanya, sehingga dia bisa. Nah, ini saya lihat juga bisa ya. Waktu pertama saya antarkan dia ke sana ya, ke sana. Justru saya pertama saya taruh dia itu di rumahnya orang Inggris, ya, di rumahnya orang Inggris. Saya kira ya supaya dia lebih bisa belajar bahasa Inggris lebih lagi dan bisa tahu cara kehidupan mereka bagaimana ya. Tapi dia cukup menderita di situ ya, karena makanannya mereka itu, wah bukan makanan seperti di Indonesia yang penuh bumbu ya. Kalau buat ikan itu ya, ikan itu cuma di tem gitu aja sudah. Nggak ada bumbu-bumbunya sudah, makanlah itu. Waduh, tapi dia juga bisa menyesuaikan diri ya untuk makan ya apa adanya yang disediakan itu dimakan. Ya lumayan. Jadi ya harus berjuang. Kalau di negeri orang itu loh, kita cuma tolat-tolet tok sopo sing bantu, tidak ada. Jadi harus kuat dan berani menghadapi kehidupan di sana. Ya itu. Jadi waktu juga dia mau merit, ya dia ngelamar sendiri. Saya tidak ikut-ikut ngelamar. Enak ya kalau punya anak di luar negeri ya, kita tidak usah ngelamar, tidak usah tingjing ya, tidak usah antar salin, beli ini, beli itu, tidak usah. Cuma dia ke sana sendiri, bicara sama calon mertuanya, kalau aku mau menikah dengan anakmu, ya boleh enggak? Kalau boleh, mereka oke, ya oke jadi sudah, gitu loh, ya. Bahkan waktu saya ke sana, sempat saya 2 hari di London itu sebetulnya untuk bisa ketemu calon besan saya ya. Tapi 2 hari itu saya tidak dipertemukan oleh anak saya dengan besannya. Karena sebetulnya 4 hari ya, masih ada waktu, tapi 2 hari saya harus pulang kembali karena ibu saya meninggal. Dan saya harus pulang ke Indonesia dan tidak sempat ketemu sama bakal besan itu ya, itu loh. Jadi dia urus semua sendiri, jadi dia bisa mampu, dia kuat dan dia berani untuk mengurus semuanya itu sendiri sampai berhasil. Enggak, dia berhasil menikahi anak mertuanya itu ya. Dia berani pergi, loh kok enggak usah apa-apa, enggak usah Pak, wis aku dewek sing nganu dewek, ya wis puji Tuhan ya tuh. Dia berani untuk maju sendiri, ngelamar sendiri ya tuh. Ya, jadi akhirnya berhasil semuanya gitu loh. Nah itu ya luar biasanya. Jadi kita juga harus membekali anak-anak kita itu ya ini tadi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan berani menghadapi masalah, semuanya berani gitu loh. Anak-anak sekarang itu waduh, mentalnya seperti Bung Karno katakan, bangsa kita jangan menjadi bangsa tempe. Karena tempe itu apa? Diijak-ijak gini loh. Ya, pembuatannya itu diijak-ijak. Kita jangan jadi bangsa tempe yang diijak-ijak. Kita harus kuat. Kita harus berani. Ya. Sehingga bangsa Indonesia lebih bisa maju. Ya. Ya, ini kita juga membekali anak-anak kita untuk jadi be strong and courage ya. Jadi kuat dan berani menghadapi tantangan dunia hari ini. Makin hari tidak makin baik ya. Makin keadaannya carut marut semuanya. Ya. Siapa yang bisa mendamaikan peperangan di Timur Tengah, di Rusia? Siapa yang bisa? Gak ada satu negara pun yang bisa mendamaikan mereka. Ya, hanya tangan Tuhan yang bisa menjadikan mereka damai. Ya. Makin hari nggak makin baik ya.
terjadi carut marut semuanya di Indonesia ini, juga di dunia. Ya. Ini menjelang pilkada, menjelang pergantian presiden, juga semua situasi nggak baik. Ya. Jadi harus menjadikan kita kuat menghadapi semuanya itu. Ya. Pekerjaan juga nggak makin hari nggak makin baik. Ya. Jadi harus kita kuat, ya, anak-anak Tuhan, terutama anak-anak di Tuhan di GAP Mahanaim harus kuat, harus berani, harus teguh hatinya. Ya. Karena jangan takut, karena Tuhan menyertai kita, menjadikan kita kuat, menjadikan kita berani. Ya, gitu loh. Ya, saya tahun ini sudah lengser, tidak menjadi RT lagi di RT saya. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan itulah saya lebih nggak ngurusi lagi yang macam-macam ya. Karena ya itu kalau di RT itu ya, kalau kita jadi pemimpin di situ ya kita harus kuat dan harus berani gitu loh. Ya, saya dilaporkan Polres ada kasus saya dianggap mengancam, mengintimidasi orang. Ya. Yang dituduhkan pada saya mengintimidasi itu loh, itu pensiunan dari polisi. Walaupun saya berani tak mengintimidasi, tapi itu memang difitnahkan supaya saya bisa dihukum gitu lah ya. Tapi ya saya hadapi sendiri lah, apa dipanggil ya saya datang justru petugasnya yang nggak ada, orang tuanya sakit, harus ditunda. Loh, ini kita jadi panggil-panggil tapi orangnya nggak ada. Ya, Mbak, dijadwal kembali, Pak, panggilannya. Ya, dijadwal kembali ya. Ya saya datang lagi, gitu. Ya kita hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri. Nggak ada satu rekan pun yang mendampingi saya. Ya, rekan-rekan di RT pada belirit, ya, belirit itu. Nggak ada yang mau berani tampil, bahkan nggak berani tanya saya, Pak, ya apa ya kabarnya? Akhirnya bagaimana urusannya itu? Nggak ada yang berani tanya satupun. Ya, karena mereka tidak mau terlibat di dalam itu gitu loh. Ya, saya katakan pada tugasnya ya sudah diselesaikan saja Pak. Ya, saya tanggung sendiri semuanya. Ya, saya tidak melibatkan mereka. Ya, bisa berkatakan saja mereka juga terlibat Pak. Panggil aja Pak mereka Pak. Ya, tidak usah Pak. Panggil yang lain sudah selesaikan saja di sini sudah semuanya. Ya, akhirnya saya itu tuduhannya tidak kuat ya, saya dibebaskan, tidak ada masalah, puji Tuhan itu. Tapi kita harus berani, kuat untuk menghadapi itu. Ya, semua tantangan itu, ya masalah itu tidak diundang, ujung-ujung ya datang gitu loh. Nanti kita anytime, anywhere kita harus kuat, harus siap, harus berani menghadapinya. Ya, jangan jadi bangsa tempe itu. Ya, kita yang tidak berani tampil, tidak berani melakukan suatu, ya kalau kita mau memperjuangkan kebenaran ya kita harus berani gitu loh. Ya kita tidak salah kok kita berani. Ya memang harus resikonya kita tanggung ya, kita tanggung resikonya itu. Ya kita biasanya itu memang ya kita mau nanggung tapi tidak mau jawab itu, tidak mau tahu jawab ya. Nanggung dok tapi jawabannya tidak mau. Ya, itulah. Jadi karena Daud mengetahui keadaan Salomo yang belum siap, jadi dia memberikan wejangannya yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, dan lakukan itu. Nah ini loh. Dan lakukan itu, kuat dan berani itu harus dilakukan. Bukan cuma di dalam hati kok, ya aku kuat, aku berani. Tapi tidak berani melakukannya. Ya. Ini dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lakukan, do it. Ya, lakukan. Ya, jangan ngomong tok itu, lakukan. Aku bisa Pak, tapi tidak melakukannya. Nah kita kan tidak tahu dia bisa apa enggak kalau dia tidak melakukannya. Ya. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahku. Kau ini jadi harus menjadikan saksi juga, saksi Kristus. Itu bahwa
Allahku itu sudah pernah memberkati aku, melindungi aku, berikan aku kekuatan, menjadikan aku berani. Sehingga itu memotivasi orang yang kita mau motivasi itu menjadi juga berani, kuat. Karena dia sudah melihat kenyataan bahwa kita sudah yang memotivasi dia itu sudah diberkati Tuhan, sudah diberikan kekuatan. Jadi dia lihat, oh iya. Nah, dia lihat kenyataan bahwa kita menjadi kuat, menjadi berani karena ada Tuhan. Sehingga dia, iya Pak, aku mau melakukannya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ya, gitu. Nah, berikutnya yaitu keberanian dari Salomo itu ya, keberanian itu tidak keluar dari hati Salomo sendiri, tetapi karena ia mengandalkan kehadiran kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah ini, karena Tuhan memberikan dia kekuatan, keberanian, hingga Salomo mau menerima tugas-tugas yang berat ini dari Daud ya, harus bangun bait suci, ya, sehingga dia bisa melaksanakannya, ya. Dan ya sehingga Salomo bisa melaksanakan semua tugas-tugas itu, ya. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada Salomo sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya yang berat itu. Ya, kalau sekarang kita juga mengalami ya masa sulit, kita sering menyemangati diri kita sendiri. Ya, kita kadang-kadang ya ndak ono sing bantu kita jalan sendiri itu, sehingga kita harus menyemangati diri kita sendiri. Ya, aku harus kuat. Ya, aku harus berani. Ya, aku harus teguh. Ya. Karena tidak ada orang sekitar yang menyemangati kita. Ya, memang cenderung dunia sekarang ini urip dewe-dewe. Ya. Jadi kita harus bisa mandiri gitu. Tidak jaga no orang. Ya, kita sendiri harus kuat, harus mampu, harus berani melakukan hal itu sendirian. Ya, seperti saya juga di dalam pekerjaan itu saya sendiri lakukan sendiri ya jaga toko sendiri, ya melayani orang sendiri, segala keputusan di pekerjaan saya itu ya harus saya putuskan sendiri. Ya, kalau banyak pertimbangan, banyak tanya-tanya ya akhirnya tidak jadi diputuskan ya. Jadi kita harus berani, ya itu makanya dikatakan kalau kita sering kali menyemangati diri kita sendiri, ya. Tetapi iman kita akan tumbuh ketika kita bersandar kepada Allah dalam nama Yesus. Ya. Kita harus bersandar, bukan bersandar tok, tapi gandol Yesus. Ya, sehingga segala sesuatunya itu kita serahkan pada Tuhan dan kita mau melakukannya tadi itu loh. Ya, melakukan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Tuhan, lakukanlah. Ya. Sebab Tuhan telah berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kehadiran Yesus membuat kita menjadi kuat dan menjadi berani. Kita ada backingnya ya, ada backingnya kita itu. Backingnya ya Tuhan Yesus itu. Ya, kalau kita di backing jenderal, ya itu tambah masalah nanti. Ya, ada teman saya yang kena perkara dia dikompori oleh orang-orang sekitar. Ayo tak panggil no ini backing, nah, itu panggilkan pejabat yang bisa menyelesaikan masalahmu. Nah ini pejabat dikasih pejabat, ya, akhirnya ya tambah besar masalahnya, bukan tambah kecil masalahnya gitu ya. Kita harus bisa menyelesaikan sendiri masalah itu tadi, tidak usah backingan itu tadi. Backing kita coba Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia memberikan kekuatan dan keberanian pada kita. Ada masalah sendiri, kita hadapi sendiri. Ya, kita waktu saya ada masalah ya di pekerjaan itu banyak masalah itu ya. Ya, ada masalah ini anak yang jambret ya, di
alun-alun Sidoarjo itu ditangkap, dan hasilnya itu memang dijual pada saya gitu. Dan saya kan terus saya sudah, itu sebetulnya kisah sudah lama ya. Itu ya menjadi target daripada petugas lah. Kalau dalam 1 minggu itu dia tidak dapat 7 orang untuk ditahan. Ya dia cari. Ya, waktu saya dipanggil itu juga, ini minggu ini kurang 2 Pak. Nah, maksudnya kurang 2 itu saya jadi salah satunya gitu loh. Saya harus masuk gitu loh. Karena dalam 1 minggu itu targetnya itu 7 orang. Kalau sudah sampai hari Jumat itu masih kurang 2 gitu. Jadi saya diantaranya satunya gitu. Jadi itu kan itu apa namanya itu ya, menakut-nakuti, gedakan itu namanya itu. Jadi kalau saudara gentar takut di situ ya wes gitu. Itu loh. Ya, nanti kan kadang-kadang kita ditakut-takuti juga tuh. Nanti Pak, Bapak bisa pulang sebentar ya, ambil kaos, celana pendek ya, untuk ganti-ganti nanti ya. Berarti nanti habis itu masuk kurungan itu, gitu. Karena kita disuruh ambil ganti, gitu. Nanti, ya itu takut-takutnya di situ. Dan kita harus berani menghadapi sendiri, dan segera itu masalah itu bisa selesai, gitu loh. Dan saya tunggu ya petugasnya, kepalanya itu sampai hampir jam 12 malam di Polres Sidoarjo ya, sampai jam 12 malam itu hampir baru datang dia. Saya katakan, loh Pak, saya ini loh, masih besok pagi dipanggil kan bisa, nggak harus malam ini Pak. Dia katakan, nggak bisa, malam ini kasusmu itu harus bisa selesai. Oh iya, itu. Jadi secepat kilat ya, masalah yang sedang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Nah disitulah kita harus bisa berani, kuat menghadapi semuanya itu yang ujuk-ujuk datang masalahnya itu gitu loh. Dan dia katakan malam ini harus bisa selesai. Kalau besok masalahnya tambah banyak. Oh iya Pak, ya wis. Ya, akhirnya selesai. Saya pulang, saya katakan, loh kamu pulang sama siapa? Sendirian Pak, bawa mobil kok. Saya, oh enggak bisa, ayo Mas, antar no. Iki mulai, masih. Loh, terus saya diantarkan sampai Pondok Mutiara sini, sampai gerbang itu diantarkan. Nah kalau saya diantarkan ya mesti saya keluar duit lagi untuk Mercedes yang diantarkan tadi ya. Gitu loh. Saya dikawal Pak. Oh udah bisa, nanti saya antarkan kamu. Kamu tadi kesini bilang sama istrimu? Iya Pak. Oh iya, nanti kalau kamu enggak pulang, istrimu cari kamu di sini nanti. Ayo Mas, antar no. Diantarkan saya. Waduh, dia naik sepeda motor, saya naik mobil. Diantarkan sampai gerbang. Wes, ya wes Mas, makasih. Ya itu kita harus ujuk-ujuk dapat masalah-masalah gitu, itu kita harus kuat dan harus berani menghadapinya semuanya sampai selesai. Ya, karena Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kita, membuat kita menjadi kuat, membuat kita jadi berani untuk menghadapi semuanya itu gitu loh. Ya. Masalahnya banyak sekali, masalahnya besar sekali ya. Di dalam pelayanan juga ya ada aja kan, masalahnya kan banyak sekali juga. Kita harus bisa menghadapi semuanya dengan bijaksana ya, dan kita serahkan semuanya pada Tuhan ya. Kalau kita mau angkat tangan, serahkan semua masalah yang ada pada Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Ya. Jangan sok pinter, sok kuat sendiri untuk menghadapinya gitu loh. Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan sertai aku ya Tuhan. Aku dapat masalah ini Tuhan. Engkau pasti menyertai aku sampai selesai Tuhan masalah ini. Ya, sehingga Tuhan memberikan kekuatan, keberanian pada kita untuk kita berani menghadapinya. Ya, hadapi sendiri bersama Yesus, pasti kau bisa. Amin. Haleluya. Ya, renungan bulan ini luar biasa ya. Menjadikan kita, memacu kita, memotivasi kita untuk kita kuat dan berani. Ya, puji Tuhan.
Ya, sehingga kita tampil sebagai anak-anak Tuhan yang kuat dan berani. Ya, kita menjadi saksi Tuhan, kita menjadi terang di dunia ini. Di orang-orang sekitar kita, kita harus tampil berani, tampil benar, ya, tampil kuat. Ya, sehingga kita menjadi contoh teladan ya bagi mereka. Ya, kita berani, sudah berani melakukan, mereka juga akan berani melakukannya karena melihat ada contohnya gitu loh. Ya. Seperti tadi Fewet tadi yang memberikan contoh ya. Dia seorang wanita yang gagah perkasa, berani tampil ke depan untuk memperjuangkan hak pilih wanita saat itu di negara Inggris ya. Hingga sampai dibuatkan sebuah patung daripada dia, luar biasa ya. Hingga kita juga dengan firman Tuhan hari ini kita bisa menjadi kuat dan berani menghadapi segala sesuatu karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, dan Tuhan jadikan kita berani untuk menghadapi semua tantangan kehidupan di dunia ini. Ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya, puji Tuhan. Tidak saya perpanjang firman Tuhan karena ada perjamuan kudus. Silakan Pastor Henry untuk memimpin perjamuan kudus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah memotivasi kami ya Tuhan Yesus untuk kami bisa strong, bisa courage, kami bisa kuat, kami bisa berani menghadapi segala masalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya mengundang mari kita berdoa. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang akan kami bagikan Tuhan. Kuduskan semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Juga Engkau menguduskan seluruh jemaat yang akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kami berdoa kiranya turunkan berkat ilahi atas roti dan anggur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pernah berubah kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hidupku pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
Mari seluruh sidang jemaat, engkau yang sudah menerima roti dan anggur, angkat roti di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan anggur yang kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau menaikkan syukur. Buat pengorbananmu, buat karyamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu
yang saat ini sudah menyatu di dalam tubuh kami. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi merdeka, kami menjadi bebas. Dan kami berjanji pada Engkau Yesus Tuhan, untuk kami tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap ketetapan-ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Engkau kuduskan, sucikan kami, dan Kau jadikan kami kuat, jadikan kami berani dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan kami. Kalau mau Kau menyertai kami Tuhan Yesus, Kau memberkati kami, sehingga kami menjadi kuat, menjadi berani. Terima kasih Yesus. Terima kasih dan syukur. Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Thank you Lord. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala. Padang Yesus, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.